Satwa liar berstatus dilindungi kini semakin marak diperdagangkan. Bahkan, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dimanfaatkan para penjual satwa ini untuk bertransaksi melalui jaringan sosial atau online. 25 Mei lalu, gabungan dari Satuan Reserse Kriminal dan BKSDA Banyuwangi, Jawa Timur menangkap pelaku yang menawarkan satwa dilindungi secara online. 4 anakan lutung Jawa dan 2 kepala banteng yang telah dikeringkan turut diamankan petugas. Selang sehari, 26 Mei 2016, Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Balai Karantina Hewan dan Ikan serta BKSDA DKI Jakarta berhasil mengagalkan penyelundupan hewan dilindungi. Rencananya, burung, kura-kura, dan gading gajah ini yang akan dikirimkan ke Singapura. 9 tersangka diamankan dari 7 kasus yang berbeda. Tak hanya satwa hidup, anggota tubuh seperti gading gajah dan kulit harimau juga menjadi komoditi bagi para penjahat lingkungan. 20 Mei lalu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau gagalkan perdagangan sepasang gading gajah senilai hampir 1 miliar rupiah. Polisi amankan 5 tersangka anggota sindikat yang mengambil gading gajah dari Sumatera ini. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman flora fauna yang tinggi. Di antaranya merupakan spesies endemik dan terancam punah. Berdasarkan data dari International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN, ada sekitar 184 jenis mamalia, 116 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi yang terancam punah. Ironisnya, satwa liar yang terancam punah ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungan. Data World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, sepanjang Januari hingga Mei 2016, kasus perdagangan satwa langka secara online cenderung meningkat. Tercatat, ada 7.542 kasus perdagangan. Meningkat ya, dari tahun ke tahun. Kita sudah memantau ini sudah lama. Mereka biasanya tuh close group dan tidak mudah percaya bagi orang yang mau masuk ke grup tersebut dan harus transaksi gitu loh kalau mau masuk grup tersebut. Kalau misalnya tidak transaksi, mereka akan curiga gitu loh. Jadi menurut pantauan kita tahun-tahun, karena mereka paling aman ya, jadi media sosial memang ada efek negatifnya ya, salah satunya itu ya. Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Sumatera menjadi wilayah paling rentan terhadap perdagangan satwa dilindungi. Tak hanya mengancam keberadaan satwa, tetapi perdagangan juga berdampak pada keseimbangan ekosistem alam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendorong upaya internasional untuk memasukkan perdagangan ilegal satwa liar sebagai kejahatan luar biasa. Satu hal yang disampaikan lagi bahwa kejahatan dari perdagangan satwa liar yang dilindungi ini bagi kami adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, karena sering juga menjadi bagian daripada sindikat internasional ya di dalam perdagangan satwa-satwa dilindungi ini, karena kan sering terjadi penjualan satwa ini kan lintas negara. Seperti contoh tahun kemarin kita menangkap pelaku yang akan menjual yang ingin menjual terenggiling itu jumlah cukup besar yang akan diekspor ke Vietnam, ke tempat-tempat yang lainnya. Nah, karena adanya transnational crime, kejahatan lintas negara ini, maka saat ini kerjasama di tingkat dunia ini menjadi lebih intensif. Tingginya kasus jual beli dan perburuan satwa berstatus terancam punah salah satu juga disebabkan rendahnya penegakan hukum bagi para pelaku perdagangan satwa. Pasalnya, pemerintah masih memberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Maksimal hukuman hanya 5 tahun penjara serta denda 100 juta rupiah. Bahwa para pelaku perdagangan dari satwa-satwa dilindungi inilah mereka adalah orang-orang melakukan kejahatan luar biasa yang harus dihukum seberat-beratnya. Namun memang undang-undang kita ini kan dibuat pada tahun 1990, Undang-Undang Nomor 5 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem itu tahun 90. Untuk itu kita sekarang untuk memberikan efek jerak kepada para pelaku ini sedang dibahas untuk perubahan daripada undang-undang ini yang kita harapkan
berkaitan dengan penegakan hukum adalah sanksi itu diperberat, ya, baik pidana, penjara maupun denda itu diperberat. Untuk mencegah dan memerangi aksi perdagangan satwa liar ataupun yang berstatus dilindungi, pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat pengawasan. Aplikasi untuk telepon pintar berbasis Android maupun iOS mulai digunakan. Di antaranya Gakum Lingkungan dan Kehutanan. Diluncurkan pada 14 April 2016 lalu, kehadiran aplikasi Gakum diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk berikan laporan mengenai keberadaan satwa dilindungi. Agnes Amalia, Aji Dwi Pramono melaporkan untuk NET.